Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Saudaraku yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, belajar kita kali ini bertema Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sangat mencintai umatnya. Saudaraku, kisah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha meminta doa dari Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam benar-benar menyentuh hati. Apa yang keluar dari lisan mulia Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjadi bukti betapa beliau sangat mencintai umatnya. Suatu hari Nabi Shallallahu alaihi wasallam sedang berbincang santai di rumahnya bersama istri beliau, Sayyidah Aisyah. Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah menceritakan, ketika aku melihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam sedang bahagia, aku berkata, "Wahai Rasulullah, aku ingin engkau mendoakanku." Kemudian Nabi pun mengangkat tangannya dan berdoa kepada Allah, "Ya Allah, ampunilah Aisyah dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, yang sembunyi-sembunyi dan terang-terangan." Maka Aisyah tertawa hingga kepalanya tertunduk ke pangkuannya. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Apakah doaku membuatmu gembira?" Aisyah pun menjawab, "Tentu aku sangat senang dengan doa itu." Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi Allah, sesungguhnya itulah doaku untuk umatku di setiap sholat." Hadis riwayat Al-Bashar dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam As-Sahihah 2254. Dari hadis di atas terdapat pelajaran pertama, apa yang diucapkan Nabi harus selalu diingat oleh kita semua umat muslim bahwa beliau sangat-sangat sayang kepada umatnya. Hal itu nampak dari doa-doa dan harapan beliau. Tidak hanya di dunia, bahkan jika kelak di akhirat, beliau tidak akan pernah meninggalkan kita. Kedua, dalam satu riwayat disebutkan beliau bersabda, setiap nabi memiliki doa yang pasti dikabulkan dan mereka telah menggunakannya di dunia. Saya tidak memakainya sekarang. Saya menyimpannya untuk membantu umat saya kelak di hari kiamat. Begitulah kecintaan Nabi kepada kita yang disampaikannya langsung dengan ucapan beliau. Semoga kisah ini dapat menambah kecintaan kita dan meningkatkan ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Ketiga, selain itu ada beberapa bukti bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sangat mencintai umatnya. Di antaranya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam merelakan segala sesuatu untuk umatnya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak mau umatnya dibinasakan karena menolak dakwahnya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam senantiasa mendoakan orang-orang yang sudah menyakitinya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memohon ampunan dan pembebasan azab untuk umatnya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sangat mengkhawatirkan umatnya menjelang wafatnya. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hadis tersebut dalam riwayat Imam Muslim diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah menangis di hadapannya ketika membaca ayat Allah. Ya Tuhan, berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak dari manusia. Barang siapa mengikutiku, maka orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa mendurhakakanku, maka engkau maha pengampun, maha penyayang. Terjemahan Al-Quran Surat Ibrahim ayat 36. Dan beliau pun menangis kembali ketika membaca ayat Allah yang lain. Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Terjemahan Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 118.
Sebagai doa belajar kita kali ini, ya Allah, Engkaulah yang menganugerahkan kepada kami seorang insan mulia, Nabi Muhammad SAW, sebagai Rasul kami, sebagai penghulu kami. Ampunilah kami ya Rob, jika selama ini kami tidak pernah menghargai betapa cintanya Nabi Muhammad SAW. Terimalah doa-doa kami ini ya Rob, amin ya Robbal Alamin. Saudaraku yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah tadi belajar kita kali ini, mudah-mudahan dapat dipahami. Dan mari bersama berdakwah tebarkan manfaat, jadikan media sosialmu sebagai pemberi timbangan amal kebaikan kelak di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.